Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah, sekarang saya di Saung Bambu di depan rumah. Kedatangan seorang sahabat, seorang tamu yang masya Allah inspiring ya. Namanya Didu. Didu ini dulu seorang DJ, betul nggak, Du? DJ, dia juga banyak lah, nanti kita tanya-tanya lah tentang masa lalunya Didu ya. Sekarang Didu sudah menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah belajar dakwah juga, pergi khuruj 4 bulan ya. 4 bulan. Kemana aja? Du. Ke India, Bangladesh, terus kemarin tuh baru pulang dari Kalimantan. 4 bulan juga? 4 bulan jalan kaki. 4 bulan jalan kaki terakhir. Jadi beliau ini inspiring, luar biasa. Seorang taubaters ya, taubaters yang mungkin sempat menjalani kehidupan di tengah kegelapan. Alhamdulillah asbab dakwah Allah hantarkan dai-dai untuk mengajak Didu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita langsung ngopi Didu aja ya. Begini. Du, apa kabar, Du? Alhamdulillah. Ini Du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didu pegang deh handphonenya, Didu pegang. Ngomongnya deh. Du, anak tanya ya. Guys, masa lalu itu adalah salah satu guru yang terbaik ya. Masa lalu adalah salah satu guru yang terbaik. Nah, salah satunya kita lihat nih, masa lalunya Didu itu bukan dari cerita dia, tapi lihat dari lehernya aja tuh, lehernya tuh. Itu gambar apa tuh, Du? Ini Illuminati. Illuminati. Itu ide dari mana aku bisa bikin tato kayak gitu? Jadi sebenarnya kita tuh Bang bukan karena senang Bang seni Bang. Kenapa? Tapi karena saya ini pengen kelihatan dewasa. Dulu kan masih kecil gitu Bang. Nato aja mulai kelas 6 SD. Ngeri banget. Nato mulai kelas 6 SD. Iya, mulai ke SMP. Tato mana yang pertama tuh? Ada di pinggang. Pinggang. Heeh. Nyokap, bokap tahu? Belum tahu. Ketahuan tuh pas kelas 2 SMP. enggak SMA. Nah, oh taunya 2 SMA malah. Iya, pas masuk ke penjara itu. Penjara kenapa? Ada kelakaran majalah, ya kan? Berantem. Berantem apa narkoba? Narkoba. Narkoba. Baik, sebentar kita ambil pakai kamera depannya biar nggak capek Didu ya. Didu kan dulu pernah hidup bebas ya, tanpa agama. Ya, hidup di dunia malam ya. Bahkan sempat menjadi DJ, disc jockey di sebuah diskotik di Bogor ya. Di Bogor. Terus kemudian sekarang Didu penampilan seperti ini. Pakai gamis, nanti pakai duse juga ya, subhanallah. Pakai gamis, pakai jenggot, pakai songkok. Terus bagaimana perbedaan perasaan Didu tuh? Dulu ketika having fun, banyak teman, banyak party, banyak senang-senang, music, house setiap malam, mungkin narkoba dan sebagainya. Terus sekarang sibuk ke masjid, sibuk baca Al-Quran, zikir. Apa bedanya? Nikmatnya apa? Nikmatnya yang dirasakan sekarang sama dulu ya. Itu ketika dulu ini mendapatkan kebahagiaan Bang. Ya. Kebahagiaan cuman yang sifatnya sementara. Ketika malam itu kita party, narkoba, minuman, kita bahagia. Cuman pas pulang nggak ada kebahagiaan, sifatnya sementara. Tapi ketika hijrah dari zona yang tadinya nggak baik terus jadi baik, belajar baik, itu mendapatkan ketenangan Ya, ketenangan yang 24 hour ya. Ya. Jadi ada teman, nggak ada teman, tenang aja, happy aja. Kalau dulu ada party happy, kalau nggak ada gelisah Ya, lagi benar. gitu. Senang dan tenang gitu kan. Kalau dulu mendapatkan kesenangan, senang tapi tidak mendapatkan ketenangan. Kalau sekarang alhamdulillah ketika dapat senang itu mendapatkan ketenangan. Tunggu Senang dulu. sama tenang ini Beda ya. beda. Dulu dengan maksiat dapat senang, tapi dengan taat dapat Tenang, tenang. ya kan? Subhanallah. Jadi makanya jauh berbeda. Mungkin kata-katanya hampir sama, cuma bedanya S sama T. T ya. Tapi maknanya jauh berbeda. Tenang sama senang. Nah, ketika saya pernah megang di bandar narkoba itu saya senang, ya kan? Uang banyak, gonta ganti cewek gitu kan. Tapi tidak mendapatkan ketenangan. Ketika tidur siang ada ambulan lewat, saya pikir itu polisi gitu kan. Nyatanya paranoid. iya. Nyatanya cuman ambulan nih kan. Nah, ketika berhijrah begini ya, saya mendapatkan ketenangan. Kalau sekarang dengar ambulan ingat apa? Ingat mati. Enggak takut ditangkap Iya, lagi. bener. Enggak. Ingat sesuatu hal yang bakal memutuskan. Dulu ada sirine tuh kayaknya polisi yang datang ya. Iya, bener.
Betul. Sekarang lebih keinget kematian bang, gitu kan. Hal yang kalian menemukan kelezatan ketika di dunia itu kematian, gitu lah. Jadi setiap lihat kuburan kita ingat mati kan. Jadi lebih ketika kita ingat mati ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu bang. Betul. Masya Allah. Terus dulu yang ngajak pertama siapa sih? Dulu tuh yang ngajak pertama kayak gini tuh jamaah yang orang bilang banyak motorin masjid gitu ya kan, bawa kompor gitu kan. Padahal masya Allah tuh jamaah yang bisa berikan asbab hidayah lewat mereka gitu kan. Allah berikan hidayah lewat mereka gitu loh. Jamaah tabligh. Iya, jamaah tabligh. Jadi mereka ini ngelihat saya ini dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan benci atau jijik apalagi ya. Jadi mereka lihat orang-orang seperti saya ini dengan pandangan kasih sayang. Ketika mereka datang kepada saya ini, mereka membukakan hati saya. Jadi masya Allah jamaah-jamaah seperti itu tuh. Jadi kalau buat kalian kalau ketemu jamaah itu di masjid jangan dibenci, jangan dijauhi. Dekatin ya. Dekatin nih kan, kalau bisa ikut mereka. Gitu loh. Kalau ada satu nama yang paling berkesan dalam proses hijrahnya Didu siapa itu? Ada guru spiritual ya, guru ngaji saya itu Abdul Karim, sama kakak angkat saya Kak Fitri yang yang support dakwah terus support ya. dakwah saya gitu kan, yang benar-benar istilah dia tahu kehidupan dulu saya seperti apa. Subhanallah. Sama saya diajak saya kepada kebaikan. Gitu. Masya Allah. Didu, 4 bulan jalan kaki. Ngapain aja sih? Saya 4 bulan jalan kaki itu kita ini pindah-pindah masjid. Jadi dari masjid ke masjid, terus pindah lagi ke masjid. Jadi kita ini syiar agama. Sebenarnya hakikatnya kita ini bukan mengajari mereka, tapi kita ini belajar. Belajar apa? Kita belajar akhlak, terus belajar agama, ya kan? Ketika kita pindah ke kampung yang lain, di situ ada ulama atau ustadz, kita belajar di situ. Soalnya pribadi saya nih, ketika saya belajar di rumah, saya malu pak. Ya kan, udah gede, masih belajar ngaji gitu kan. Tapi ketika di kampung orang, saya nggak ada rasa malu gitu. Karena orang nggak kenal kita ya. Kenal kita ya, karena. Ya betul. Dan ketika itu, saya ini mengajak orang-orang yang tadinya jauh ke masjid. Jadi bagaimana caranya kita nih ngajak mereka ini datang ke masjid, ya kan? Apalagi orang-orang yang basicnya seperti saya. Iya. Orang-orang yang seperti ini ya. Yang ini full ya, badannya Didu penuh ya tato ya? Kaki juga ya? Kaki. Jadi gitu. Subhanallah. Jadi ada aja. Ini nggak mungkin kalau dihapus ganti kulit ya? Nggak mungkin ya. Sebenarnya dulu saya dilema, bang. Dilema ini ya. Jadi dilema ini tato masalah gimana sih, urusan gimana? Iya. Cuman ada beberapa ulama nyesel nggak yang sih sebetulnya? Sebenarnya nyesel, kalau dibilang nyesel tuh ya nyesel, cuman udah terlanjur mau diapain gitu bang. Karena penyesalan ini nggak akan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Yang ada kita ini belajar kebaikan gitu. Jadi ketika tato saya ini, saya hijrah harus bertato, ada beberapa orang yang tidak bijaksana, yang ketika menghakimi itu yang percuma lu tobat nih, tanda sholat lu katanya. Biar sah sholatnya, biar ini harus tatonya gitu kan. Emang tai lalat dihapus. Ini tato satu kulit bro. Ini satu nih, salah satu salah satu kenapa tato diharamkan karena menyakiti diri. Nah, jadi kalau seandainya dengan menghapusnya juga menyakiti diri, maka ulama mengatakan taubat cukup sebagai kafarahnya. Tapi kalau ada orang mungkin tato walet satu kecil cicak kan, dia mau hapus ya nggak apa-apa, mungkin tidak terlalu sakit. Tapi kalau sekujur tubuh ini, apalagi tatonya di ini tebal banget tintanya kita lihat. Nah, jadi taubat aja. Mudah-mudahan tatonya di dunia menjadi asbab hidayah. Amin. Nanti orang-orang kampung yang tatonya dikit yang dia di wudhu kan, gila ini kata, ini preman. Ada tuh bang. Ada pernah kejadian. Ada kejadian di Kalimantan ini, ada orang yang dia ini mabuk parah pokoknya kehidupannya kan. Ketika saya kan orang cuek, ketika saya habis berwudu itu belum saya tutup ini bang. Dia punya tato di sini sedikit, di sini sama di sini. Ketika itu dia ngeliat saya bang, ngeliat saya dengan posisi saya begini, dia bilang, apakah dengan cara ini penebusan dosa? Dengan cara kayak gini berwudu kan, berubah gitu kan, nah, menjadi orang lebih baik ke sholat gitu kan. Alhamdulillah tuh bang, asbab ngeliat tato saya begini, dia ke masjid. Dia ke masjid dan dia ikut 3 hari. La ilaha illallah. 3 hari, terus ikut 40 hari bang langsung. Allahu Akbar. Jadi Allah ini kuasa merubah bentuk dan merubah sifat. Allah kuasa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Bentuknya masih tato, tapi dulu sifatnya mudarat jadi manfaat. Nah, dulunya menjadi asbab orang takut lari dari agama. Oh, apaan nih tato ini, orang jadi sombong kan, menghina kita. Tiba-tiba ada orang preman kampung lihat tato kita jadi malah tersentuh dia. Nah, jadi yang penting itu, yang penting dulu tetap kita jaga. Nih ya, maksudnya kalau seandainya
di tempat umum ditutupin aja. Itu bukti tanda menyesalnya kita. Tapi ada waktunya dibuka. Ada waktunya dibuka ketika ngeliat orang punya tato kecil. Bro sini bro, sholat yuk. Bang aku punya tato bang. Nih aku juga ada tato. Dia tato kita kan wow. Kata ayo bang gitu. Bahkan ada hafiz Quran di Jepang itu. Ahbab juga. Dia full tato dulu Yakuza. Sekarang hafiz 30 juz jadi imam masjid di Jepang. Full tato. Nah, jadi tato ini saya sering, bahkan saya dulu salah satunya dapat kesan dengan jamaah ketika ada teman saya bertanya tentang tato. Dia bilang gimana hukum bertato bang. Terus dia jawab orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh tuh orang nggak punya tato nggak sholat. Sama saya pernah ketemu bang, ketemu preman atau secret di Pangandaran ya. Preman tobat. Dia ini saya sampai sekarang saya masih ingat. Dia bilang nih, bro, kalau ada yang bilang tato ini ngalangin sholat, lu kasih tahu katanya. Kenapa emang bang? Bukan tato yang ngalangin sholat. Terus apaan bang? Meja sama kursi. Kita yang ngalangin sholat nih. Mau sholatnya ada meja depan kita Nggak nih. bisa Nggak bisa kita sujudnya ya kan. Kejedot kepalanya dong. Iya gitu. Benar juga ya kan. Betul. Jadi banyak yang ngasih saya motivasi ketika saya hijrah terus tato ini gimana ya kan. Alhamdulillah mereka dengan bijaknya gitu. Terus kan. istri bagaimana istri? Istri insya Allah habis lebaran ini Oh, jomblo nih. lagi jauh. Tapi saya tahu dulu udah ada dulu. Oh, Mungkin berjumpa saya tuh masih berpisah ya. Berjumpa tuh berpisah. Saya masih Betul. kurang baik, dakwah saya masih kurang baik, hubungan saya sama Allah, yang pasti hubungan saya sama Allah masih. Berarti habis lebaran mau nikah lagi. Doain nih teman-teman ya, Didu mau nikah lagi nih sama orang mana? Manado, insyaallah Manado. Mas Turaya sudah jelas. Oke, kita doakan. Banyak lagi yang mau kita obrolkan sebetulnya. Sebentar lagi Didu mau bikin channel YouTube juga. Apa nama channel YouTube-nya? Belum dipikirin. Nanti kalau dari channel YouTube, Ana bikin di kolom komentar ya. Baik, nasihat terakhir. Satu nasihat terakhir apa? Nasihat terakhir, kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah. dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini lebih luas dan lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Gitu loh. Allahu Akbar. Jadi kita lebih semangat lagi untuk bagaimana kita ini berhijrah dari tempat yang nggak baik sampai yang ke tempat yang baik gitu kan, dari nggak baik sampai ke tempat yang baik gitu kan. Jadi buat semuanya, buat orang-orang yang sama seperti saya basicnya, tetap semangat dan jangan lupa jaga sholat 5 waktu. Kenapa jaga sholat 5 waktu? Karena sholat inilah yang bakal pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fair. Kita doakan semoga taubatnya Didu istiqomah sampai mati, amin. Ya, dan teman-teman Mas Berto atau Jamberto, Jamaah Bertato, kalian jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sangka baik terus kepada Allah. Ingat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Please come back to your Allah now. Kembalilah kepada Allah sekarang juga. Kalau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau tak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi jangan pernah berhenti bergerak. Karena berhenti bergerak, kita akan mati. Berenanglah di tengah lautan manusia, kata Allah Ta'ala. Kenapa berenang? Karena orang berenang tak boleh berhenti. Kalau dia berhenti berenang, dia akan tenggelam. Oke, saya dari Sulaiman. Ingat, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.